Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, kasih rahmatlah di saat maut itu. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah sesudah maut. Hebat doa itu Bapak Ibu, jangan sampai tinggal. Puncaknya, Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah itu dia. Sakarat, itu proses itu. Berpisahnya ruh dari jasad. Jadi Bapak Ibu hadirin, ko ado anak-anak muda-muda nan ka taubat atau balah sebelum roh berada di kerongkongan. Kalau roh itu sudah berada di kerongkongan, itu pintu taubat ditutui. Iyo ditutui, iyo. Fir'aun dia taubat itu. Tapi di mana taubatnya? Lah di kerongkongan gua. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Oh iyo, saya iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah kan? Dia iman itu. Tapi diterimakah taubatnya si Fir'aun itu? Tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kegiatan dan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku nenek mama nan gadang basa batuah, alim ulama cadiak pandai, kaum ibu bundo kanduang, bapak ketua RT, bapak RW, bapak ibu pengurus masjid, bapak ibu jamaah masjid Baitul Arafah, ya Baitul Arafah, warga, wabil khusus keluarga yang dalam kesempatan beberapa saat ini Allah memberikan ujian pertanda iman meningkat. Ujian tuh iman meningkat. Setiap ujian seperti itu, dan kita selalu menghadapi ujian. Hasiban nas ayyatsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, kami sudah yakin, kami sudah percaya ke Allah, kami sudah syahadat, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Jadi ujian itu selalu kita hadapi. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Bicara masalah maut atau kematian, maka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu adalah sunatullah. Ada hidup, ada mati. Nyokan panek dudua taga. Panek taga dudua. Panek dudua. Oh iya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanda iman seseorang meningkat
Jadi Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan manusia itu. Tergantung kita lagi menyikapinya. Maka konsep hidup manusia itu, hakikat sebenarnya kita ini bukanlah mati. Tapi dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, berpindah alam. Jadi awak tidak ada yang kekal dan abadi, selalu berpindah. Pertama kita di alam ruh, baralamah, wallahu alam, kita tidak tahu. Walau jadi orang saya. Pindah lagi kemana? Alam iradat, kehendak Allah. Allah berkehendak atau tidak? Jadi atau tidak? Pindah lagi alam rahim. Nah, itu tahu tuh. Baralamah ibu. Itu dulu ratu-ratu, gitu. Kalau untuk kini kok bisa dipesan. Ingin tanggal bara lagi jam bara di mawe bisa. Ingin capek, ingin lembek. Tanggal cantik, tuh, aduh tuh, bisa. Karena sudah kondisinya seperti itu zamannya. Dulu mungkin zaman ketumbar. Jadi kita selalu berpindah. 9 bulan 10 hari rata-rata. Dan ternyata pun tidak lama di sana, pindah lagi. Kok ini alam dunia. Jadi Bapak Ibu hadirin, dalam kajian ilmu tauhid, perjalanan kita itu ada lebih kurang 13 episode yang harus awak lalui. Kini baru sampai pada alam nan kaampe. Berapa tinggal Bu? Tematik Bu. 9 lah. Lebih mana banyak Allah pada nalun. Banyak alun, ternyata panjang perjalanan kita lagi. Dan jangan dianggap ini buat selamanya di dunia ini. Paling kancang umur manusia, 200 tahun kini kok. Tidak ada ya, 150 lah. Tidak ya ada lah. 150 tahun. Ada kemarin udah wafat. Nah. Rata-rata standar kita itu 63 tahun kalau melihat baginda Rasul. Kan seperti itu. Pindah lagi. Itu yang disampaikan oleh anak beliau tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Lam di sana larangan. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati, orang yang gugur, orang yang wafat itu pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, tengoklah di sana itu. Akan tetapi hidup. Beliau itu hidup. Samuh Jawa, tapi beda. Tuh. Tasawufnya seperti itu, kajian tauhidnya. Beliau hidup, tetapi kehidupan beliau tidak samuh jauh kehidupan awak doh. Kita masih memakai alam jasa dia. Pakai tulang, pakai daging, pakai darah, pakai ure, butuh makan. Yang beliau enggak, sudah berada di alam ruh. Kembali lagi. Jadi posisi kita sudah berada pada alam yang keempat. Mau enggak mau, siap enggak siap, namuah enggak namuah, harus berangkit. Enggak ada ceritanya. Pergi lagi. Jadi sehebat apapun manusia itu, segagah apapun, sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya, yang dititipkan kayaknya, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang titel-titel gelarnya, semuanya itu akan ditutup. Karena mereka itu bukan penguasa, bukan raja. Yang raja itu Allah, Al-Malik, Raja Maharaja, di atas raja, presiden di atas presiden lah gitu. Ada yang menandingi. Nah, jadi oleh sebab itu kekuasaan yang dititipkan itu hanya sesaat. Manfaatkanlah itu dengan cara baik. Kenapa? Nikmatnya hanya sebentar di dunia ini. Kalau tidak dipergunakan untuk yang kebaikan, maka azabnya berkepanjangan. Itu yang dimaksud dengan khalidina fiha abada. Ada kata-kata abada di sana.
Abada itu artinya selama-lamanya. Itu tidak perlu tanya itu doh sampai bilo, tidak ada sampai bilonya, selama-lamanya. Jadi kita posisi pada alam keempat, hadirin jamaah takziah. Ternyata, dengar bu, tidak pakai mic kita dengar. Ternyata kalau ingin sukses awak di alam selanjutnya harus di dunia ini tempatnya. Nggak ada tempat lain lah doh. Jangan bercita-cita nanti kamu di dalam kubur salah besok. Kau ingin sedekah, ingin sholat, ingin duha, ingin tilawah Al-Quran, nggak bisa. Konon kabarnya nggak ada orang yang meninggal itu yang kembali hidup. Balik dari Tugu Hitam kemarin nyampe sedekah gitu kan, Baitul Arafah. Ada nampak bu? Atau pai duha ke situ? Nggak ada. Walaupun dia banyak duhanya, banyak tilawatil Qur'annya, hebat silaturahminya, beliau selalu taat ke masjid, tidak dapat putih awakatulah tiba di rumah saji. Tak kala wafat, tak kala meninggal, kata. Nah, itu ini mau kasih oleh baginda Rasul itu, idza mata ibnu Adam, ing kata terputus, terpontong. Sarawak kata kan Sarawak pontong zona itu, Sarawak kotor itu Sarawak butuh zona itu. Terputus. Ada lagi. Dulu rajin duha, tak kalah wafat, ndak bisa duha lagi, terputus. Dulu rajin sholat, tak kalah sudah wafat, ndak bisa sholat lagi, malahan disolatkan. Dulu rajin sedekah, dulu rajin berbuat kebaikan, dulu rajin berbuat amal soleh, tak kalah wafat, putus segala-galanya. Illa min thalathin. Nah, itu ini makasih oleh Rasul, kecuali 3 parakaro. Sedekah jariyah, sudah hafal lewat itu. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada kata kunci, ilmu itu bermanfaat. Jangan ilmu mudarat. Baik caranya mencuki rumah orang tengah malam jam 3 kan. Nah, itu mudarat itu. Nyamalkan orang tuh mengalir dosanya ke kita itu. Baik cara membuat baju UKC, baju apa nama tuh? UKC apa? Tua. Aku ndak bahasa awak, ndak behel awak ada gitu kan. Hati-hati, tularkanlah ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat kepada anak kita, cucu kita, istri kita, kawan-kawan awak, generasi kita, ilmu yang bermanfaat itu kuncinya. Ya ada kata kunci. Kalau tidak ada kata kuncinya itu tidak bisa. Jadi harus ilmunya bermanfaat. Mungkin ibu pandai membuat onde-onde. Ada yang berajah kawan, ajarkan. Kau perlu buat videonya, share itu di media sosial itu, di YouTube segala macamnya. Nih masuk YouTube kita nanti itu. Tengok nanti. Artinya apa? Ilmu yang bermanfaat. Bu, baca cara membuat kebekingo. Oh, kok 1 juta lesnya kok mah. Contoh, di tempat lain ada orang dengar gitu. 1 juta les. Kan sampai karya awak namanya tuh. Ilmu itu pemberian Allah. Orang yang alim. Jadi ilmu yang dititipkan ke Allah, kalau tidak kita manfaatkan dengan cara baik, maka dia tidak akan bermanfaat. Nah, maka berikanlah ilmu yang manfaat kepada anak-anak dan generasi kita. Kemudian waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh. Nah, tadi alhamdulillah anak beliau tilawah Al-Quran. Itu lebih bagus ditingkatkan lagi qiraatnya, bacaannya, makharijul hurufnya dan tajwidnya. Ada syekh kita di sini tuh, guru kita. Jadi artinya apa? Bahwa orang-orang yang sudah berada di alam yang lain itu, di alam barzah itu adalah sedang menunggu doa daripada anak-anak yang soleh. Di sana diminta waladun solihun yad'ulah, bukan ustadz yang soleh di situ. Walad anak. Jadi kalau dititipkan anak di Allah 1, 2, 3 sekian orang, udah 5 orang, maka didiklah, ajarilah, berikanlah hal-hal yang baik sifatnya. Dia aja dulu bu, enggak apa-apa, ntar aja sana dulu. Nanti kalau awing ya kuis tuh.
Tenang sih, Bu. Jadi anak yang soleh itu ndak harus ustaz dong, ndak harus guru ngaji dong. Selagi dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah, saja perbuatan karajo beliau itu, mungkin parajo beliau ini semacamnya, tidak, Allah tidak mandang itu. Maksudnya kebaikan lah sifatnya gitu kan, yang baik, yang halal dan thayyib, itu halal dan baik. Maka itu adalah digolong kategori anak yang soleh. Jadi tidak harus guru agama, tidak harus ustaz, tidak harus dosen gitu kan. Selagi tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul, mendoakan kedua orang tua, itu Bapak Ibu hadirin, tidak ada dinding yang menghalangi yang ijabah itu. Tak buka pintu langit di itu. Nah, jadi oleh sebab itu, maka anak-anak yang soleh itu adalah sangat didambakan oleh orang tua. Cara menjadikan anak yang soleh itu, ya sewaktu kita ada di dunia ini, diajarinya ilmu agama, dibawanya ke surau, ke masaji, ke musola, salah bahasa tukang barasa, jangan dipadiah saja. Kayak tadi kan bagus itu, anak-anak kita dibawa sholat. Ya harus seperti itu, dibiasakan dari ketik anak waktu sholat dulu. Janganlah kadang sebesar payah. Kalau kadang kok payah, kan banyak konsultasi tuh. Di laba busa-busa mului awal ustaz di menyuruh sembahyang, dah amuh sembahyang itu. Bahkan amuh ndak biasa dari ketik itu. Nah, kehebatan orang Minang kan seperti itu, dari ketik taraja-raja, lah gadang, tak bawa-bawa, lah tuwo, tarubah tidak, kamati, jadi parangai. Sudah menjadi kebiasaan. Dilarangnya ke masaji, nyoba itu mah. Kita pernah dengar Bapak Ibu, nenek-nenek udah 90 tahun lebih umur beliau, ndak nampak mata, mohon maaf, ndak nampak mencelik mata berjalan, ndak bisa jalan, ndak diantan di cucu. Cucu, kok ndak doh kemantan dah, nyopai. Ibu tu. Ndak do nanamuh mantan do ke masaji do. Urang lazan gua. Ndak nampak nek kau doa. Artinya apa? Kebiasaan itu sudah menjadi darah daging. Susah untuk merubahnya. Maka dari kecil ini dibiasakan anak awak. Kalau ada ribuinya awak tegur. Itu yang salah bahasa itu. Tukah bahasa. Jangan diusir anak dari masaji. Tidak ada sejarahnya Rasulullah mengusir anak dari masjid. Bacalah kitabnya, kitab mana itu. Malahan Rasul sedang sujud. Sujud itu kan ibadah aduh. Naik ke pundak beliau cucu beliau itu Hasan wal Husain. Kalau dia awak main kudu-kuduan nama itu, main skokak. Dibantiang ke Rasul? Tidak. Dilamakan sujud oleh Rasul sampainya turun. Itu pendidikan terhadap anak itu. Bahas supaya anak itu dia nyaman di masjid. Jadi jauhan anak dari masjid. Ribui saya pulang. Itu tak kaji nak kok. Ayo pulangnya. Besok remaja lu panggil anak dari remaja datang lari yang 10 aja merah kok ustaz tiba mati salah kami osi ke sana. Nyoba lian kau walia. Ndak ada sejarahnya, ndak ada. Ndak boleh ngusir anak. Ini mungkin ada kawan-kawan yang anggota dewan masjid di sini, panggil anak itu ke masjid. Bawa aja. Awak dari rumah pergi ke rumah saji. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Dari rumah pergi ke rumah saji, tadanya suruh azan, awak pergi ke rumah saji. Sepanjang perjalanan awak itu menjadi saksi sedolah itu mah. Aduh anak mau unggul situ sedang main handphone. Awak tegur atau enggak? Kalau iyo berarti kita sudah menunaikan kewajiban. Mencegah dari yang batil. Lain cara ngau azan. Banyak pusang pancing lari itu. Tinggi ada tuh saya gitu. Itu caranya. Tidak dibiarkan. Kadang-kadang kan dibiarkan awak sampai ke rumah saji itu. Kadang-kadang rumah saji itu bentuk milik orang gaya-gaya saja. Tidak. Umar bin Khattab di mana lahir? Masjid. Ali bin Abi Thalib di masjid. Ini canduang, ini parabe. Itu beliau dari masjid. Buya Hamka dari masjid. Rasulullah hijrah ke Madinah tuh yang pertama dibangun itu apa? Supermarket? Tidak. Masjid. Di masjid itu sentral segala-galanya. Saya lihat itu, baca dalam Google kan ada itu. Bagaimana Masjid Nabawi itu? Itu strategi perang itu di masjid diatur itu. Strategi perang.
Pak Ibu yang sudah haji dan umroh gitu kan. Artinya apa? Bahwa masjid itu adalah sentral. Aja nih jauhan dari masjid. Walaupun corona itu jangan takut deh corona, tapi jauh kepada Allah. Itu bahaya itu. Corona tidak ada yang membunuh dong. Nan membunuh itu aja lulah bilangan sampai nyawa pulang kepada Allah. Itu kajilah mau dulu tuh. Tidak usah buat gini tuh. Artinya apa? Bahwa yang maut itu, yang namanya wafat itu sunnatullah, takdir Allah. Kita tidak bisa mengelak. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kama saja awak lari, dek takwi mati, tidak akan bisa. Awak dek takwi mati gini gua. Buat karando dari kaco. Karando tahu bu? Untuk ngusung jenazah tu. Tapi dari kaco tembus keluar, tidak masuk angin ke dalam tu. Masuk awak ke situ, baik kira. Situ nak capek mati tidak masuk angin tu mah. Tidak bisa. Kama saja lari tidak bisa. Jadi maka muncullah rumusnya, kematian bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana kita siap untuk itu. Apa cara mempersiapkannya? Amal soleh. Pemangkana yarju liqa rabbih. Siapa yang ingin ketemu dengan Rabb-nya, dengan Allah, falyaman amalan solehan. Itu kuncinya. Maka hendaklah dia beramal soleh. Dia amal soleh. Amal soleh. Nyok amal ko karajur di itu. Amal tu dua. Amilus solehat, amilus sayyiat. Amal nan salih, nan jahi, kan seperti itu. Jadi yang dituntut di situ adalah amal yang soleh, kerja yang baik. Jadi artinya apa? Bahwa ingin sukses, ingin selamat di alam-alam selanjutnya, kuncinya di dunia ini. Alam selanjutnya sesudah alam dunia kok, itu alam sakarat, alam maut. Ada orang menggabung sebagai sakaratul maut. Ini dua tuh, sakarat dengan maut itu beda. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Itu proses lah. Alung kedua lah masih ada ya bro. Tuh. Jadi kalau ada Bapak Ibu nan malape orang yang dalam sakaratul maut, ini rahasianya dalam ilmu tauhid, sampai selesai, sampai sudah. Jangan tunggu tangguh, engkau sedang masak, matian kompor itu dulu. Udah lanjutin anak lain. Selesaikan itu dulu. Kenapa? Lakinu mautakum. Talkinkanlah, bimbing, ajari orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Kenapa? Dengan harapan mangkola, siapa yang mengucapkan akhiru kalami, di akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalatil jannah, dijamin balambin masuk surga. Tapi Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin, membaca la ilaha illallah di akhir hayat tidak semudah membalik telapak tangan doh. Bare iyo sawana tuh iyo, kok tidak percaya cobalah. Kadang-kadang kawan kan ada bertanya we, le sana ada Ustaz. Cobalah. Udah balik lihat gitu kan. Berat. Baca dalam kitab Wasiat Terakhir 1001 karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin, itu ada 7 rombongan, 7 pasukan. Kalau di militer 7 peleton lah gitu. Si peleton itu berkurang. Banyak. 7 pasukan yang mengganggu, menyesatkan, yang menggoda supaya awakku mati sase. Coba bayangan tuh, mulai dari laie, dari ketik sampai lah gadang, lah duit di dunia kok, lah kamaningga pun, lah cie anu awak, anyo sasean you tuh. Akan memang kerajo setan tuh. Jadi setan itu hanya kerjanya satu, supaya manusia itu sase. Nya membisian ndak kata lingoh doh. Itu rahasia itu. Kedada yuwas wi sufi sudur. Itu ayatnya udah hafal kita kan? Sudur kedado. Makanya wajah was-was we.
Dalam sholat Allahu Akbar, deh anak kunci ke batang situ terletak. Sedang sholat anak kunci dan terkena ada, tu. Konde dompet tu tinggal di situ Nampak dua rumah gua kacau loh gambar. Ini adalah gambar kawan lain di dalam. Aduh sudah kena. Konde rekening ya. Dalam sholat memang seperti itu. Maka kembalikan. Jadi oleh sebab itu sampai kita dalam sakarat pun dia berusaha untuk menyesatkan kita. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah membimbing awak perbanyak baca doa itu yang udah hafal itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Nah itu. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, kasih rahmatlah di saat maut itu. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah sesudah maut. Hebat doa itu Bapak Ibu, jangan sampai tinggal. Puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah itu dia. Sakarat itu proses itu. Berpisahnya ruh dan jasad. Jadi Bapak Ibu hadirin, ko ado anak-anak muda-muda nan ka taubat atau batlah sebelum roh berada di kerongkongan. Kalau roh itu sudah berada di kerongkongan, itu pintu taubat ditutui. Iyo ditutui, iyo. Fir'aun dia taubat itu. Tapi di mana taubatnya? Lah di kerongkongan gua. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Oh iyo, saya iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah kan? Dia iman itu. Tapi diterimakah taubatnya si Fir'aun itu? Tidak. Jadi kok taubat sebelum itu, sebelum wafat, sebelum meninggal, belum ruh berada di kerongkongan. Allah terima. Karena Allah yang menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Itu dia. Katakanlah kepada orang-orang jiwa-jiwa yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ada kata-kata jami'ah di sana. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh. Itu tidak ada itu. Seluruh dosa dan kesalahan. Bila sebelum ruh berada di kerongkongan. Itu konsep tobat itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah takziah, mari kita persiapkan diri awak. Karena mumbang jatuh, kalapoh jatuh. Nan gadang, nan tuo itu sama. Di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi mari kita ajak diri kita untuk selalu taat kepada Allah, keluarga kita pelihara, anak cucu awak. Kalau suami lah rajin ke rumah saji juga surau, cari istri awak bah. Jaknya. Kalau suami istri hala taat rajin beribadah, anak awak. Bu, le sayang jo anak, Bu. Anda orang-orang dong mah. Ayolah kita sayang awak tu jangan yo dimului, jangan yo di dunia. Ikut di fasilitas adolnya. Balin handphone, balin motor, balin ini segala macamnya diadakan. Tapi sayang kita tuh tidak nyampai ke akhirat. Tadanya surah azan subuh di masjid Baitul Arafah, salatu khairum minan naum. Ayah jaman deh bagagian biar talaku ambil sajadah biar wudu pai ke rumah saji. Anak bapak dia lalu atau bajagoan. Enggak usah jawab. Surah-surah anzal dalam hati gitu kan. Kalau di padiah lalu, secara tidak langsung awak mengecek. Nah, ayah jo mama PK sarugo dulu deh. Tunggu di pintu neraka ya. Nah, sama itu teman. Bekola jam 7 hari baru ribui. Oi, lalu kalau ayo dah ke sekolah. Hari lah jam 7 gua. Jago. Talambe sekolah ribui nagari sagare. Hilang sholat subuh aniang-aniang saya. Bare. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sesudah itu inyolo kencang dari waktu mah. Nah, dia sebab itu biasakan. Kita kan seperti itu di rumah itu.
Makanya alhamdulillah sejak mulai 2007 oleh TV ndak hidup di rumah lah dong. Sampai kini TV masih ada. Terus saksi gua. Kenapa? Kita buka rumah tahfiz Al-Quran lagi. Wakafkan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, rumah yang dititipkan oleh Allah, tempat yang dititipkan oleh Allah untuk selalu berbuat kebajikan. Beraja orang baca Al-Quran, pandai orang baca Al-Quran, nah kan setidaknya itu kan kebaikan juga itu. Jangan, makanya janganlah rumahmu dijadikan sebagai kuburan. Tampek lelok saya. Janganlah di rumah itu dijadikan sebagai restoran saja, hanya sekadar makan. Jangan dijadikan hanya sebagai tempat nonton saja, tapi bagaimana untuk selalu taqarrub ilallah. Karena seluruhnya yang ada di rumah itu akan menjadi saksi nanti. Kain makanah pada lain. Udah 10 ndak pernah dipakai-pakai dong. Ya nanti dong. Ambo ndak pernah dipakai-pakai masjid dah. Sekali pakainya rayuannya. Atau boleh pakai salah gitu kan. Aku lah puda ala kutu ayi itu sana pakai itu dia. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Tubuh hawa, kaki hawa, tangan hawa dalam surah Yasin kan Allah sampaikan gitu. Dalam Al-Isra kan Allah sampaikan itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati waktu sekali itu. Kullu, ada kullu di sana. Kullu itu artinya kasadu Allah tua. Tiap-tiap itu kesemuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Peci yang awak pakai nanti akan menjadi saksi. Kacamata yang awak pakai akan menjadi saksi. Sandal yang awak pakai akan menjadi saksi. Seluruhnya akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah. Apakah untuk kebaikan atau tidak? Nah, itu diserahkan ke kita lagi. Jadi oleh sebab itu hadirin jamaah takziah, nan beliau namandiangko ibarat bajalan lah sampai ke bati balayih lah sampai ke pulau. Nan punya datang menyapuik, nan mana nan datang membubuik. Kita serahkan ke Allah. Itu hak Allah. Kita adalah bagaimana kita tetap bersabar. Malam tardo biqada'i, sia yang ndak ridho atas ketentuanku, kata Allah hadis qudsi itu. Walam yasbir ala balai, ndak sabar atas ujianku, falyakhruj, silakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Allah marah ke kita. Kamu mau ke baik ke Singapura? Nggak ada, itu Allah yang punya di semuanya sana. Jadi kita adalah bagaimana kita sabar dan ridho. Mudah-mudahan kafabil mauti wa'izah, kepergian saudara-saudara kita itu adalah sebagai pelajaran, sebagai lampu kuning, kehati-hatian bagi kita bahwa kita juga akan mengikuti beliau. Jadi kepada anak-anak beliau kita doakan orang tua kita. Adab berbakti kepada orang tua adalah mendoakan orang tua yang setelah mendahului kita berada di alam sana. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Baik, demikian saja. Ada pertanyaan Bu? 1 menit. Biasanya kalau awak takziah memang kayak gitu. Yang tak boleh tanya jawab khutbah Jumat. Khutbah Jumat boleh kan? Beda Ustaz tu. Iya, Pak. Baru sampai tadi. Ayo. Mudah-mudahan takziah cek lain Pak. Baru. Itu kan panci yang untuk memanggil tuh gitu. Enggak, coba rasanya Pak. Jadi alam maut, alam sakarat, alam maut, alam barzah. Yang beliau nama diangko sudah berada di alam barzahul, barzah, penantian, dinding, ada hijab. Dinding, penantian. Yang kali nanti alam selanjutnya. Panjang leh. Enggak sudah semalam sudah Pak. Itu Rasulullah ngaji tauhid itu 30 tahun. Sebelum hijrah ke Madinah itu di Mekah itu la ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad. Kamu tak pekong banyak situ. Mohon maaf. Kalau ada yang ini khusus untuk umat Islam saja, bukan untuk yang lain. Gitu. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Al-haqqu min rabbikum, nan banah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itulah kita sendiri, al-insan sifatul khilaf. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Lai dimaafkan Bapak Ibu. Jadi dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe reci bawang dek kurang alui ilali kok pastabiqo khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.